Talabul ilmi syar'i, jalan mudah menuju surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna khairal kalam kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'ah dhalalah wa kulla dhalalah finnar atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah ikhwan wa akhwat dari Talabul Ilmi Syar'i, Majelis TIS Talabul Ilmi Syar'i, pencarian ilmu syariat. Dan tentu kita sudah mengetahui mulianya majelis ini yang Allah akan mengangkat beberapa derajat orang-orang beriman dengan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Inilah tempatnya, inilah waktunya. Sekarang kita masuk kepada pelajaran yang penting pula, yaitu tentang aqidatut tauhid, akidah dari al-aqidatu wasithiyah, al-wasithiyah. Di sini di hadapan anak ada dua matan, ya, matan dan terjemah al-aqidah al-wasithiyah, ya, yang hendaknya seorang penuntut ilmu juga memiliki muqarrar panduannya. Al-aqidah adalah dasar, ya, fondasi dalam kita beragama. Kalau akidahnya kuat, insya Allah kita akan menjadi kuat dalam beragama. Tidak salah, ya, karena sehatnya akidah, benarnya akidah akan mempengaruhi ibadah-ibadah yang lain. Kalau akidahnya nggak benar, nggak sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, pasti menyimpang ibadah-ibadahnya. Ya, contoh akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, adalah mengimani, meyakini Allah berada di arsy, di langit. Tapi sebagian kelompok Islam ada yang mengatakan Allah fi kulli makan, Allah berada di mana-mana. Akidah sufiyah. Kalau Allah di mana-mana, tempat yang buruk seperti hamam, kamar mandi yang kotor, masa ada di situ? Itu secara logika terbantahkan akidah ini. Yang ada di mana-mana adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala.
Ya, Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Ar-Rahman Allah. Ya, nama selain apa? Termasuk Asmaul Husna. Dia beristiwa di atas arsy. Taib. Siapa pengarang Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang belum punya matanya? Siapa penulisnya? Ya. Hah? Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala. Fadhal. Ada satu deui, ya, satu lagi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, dia mengarang Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Ya. Siapa yang tahu apa alasannya Syekhul Islam mengarang atau menulis kitab ini? Cuman sekali duduk pada asar kelar. Emang kecil ya. Kutaib. Ya, risalahnya kecil. Ya, ringkas dan padat. Siapa yang tahu alasannya? Antum? Iya, tadi ada sebutin. Ada lagi gak? Ini siapa yang minta nih? Disuruh nulis itu. Naam. Taib labas, fadal. Antum ambil. Fadal. Barakallahu fiik. Ya, pembahasan kita sekarang antum baca lagi. Coba matanya. Dari awal. Felis lagi, Felis. Ulang. Tiap pertemuan dibaca lagi. Fadal. Dari ya, i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wal jamaah al-iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'tsi ba'dal maut wal imani bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya. Taib, itu adalah rukun iman. Dan kita sudah masuk ke rukun iman yang keempat. Yaitu apa? Beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala di sisi Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, rukun iman yang rukun iman yang 6 dan ini adalah yang keempat. Wa rusulih. Maksudnya Rasul Allah. Rasulullah. Kalau Rusul ini jamak dari Rasul. Kalau Rasul satu, kalau Rusul banyak. Jamak. Jadi Rasul Allah, utusan Allah dari kalangan basyariyah, manusia. Karena ada Rasulullah yang dari kalangan malaikat. Dan dia adalah yang pernah kita bahas, yaitu Jibril alaihi salatu wassalam. Rasulullah, mereka adalah yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariat, bisyara'i. Wa amarahum bitablighiha, dan menyuruh mereka untuk mentablighan, menyampaikan. Dikasih syariat, dikasih risalah, dikasih kitab, ya, disuruh sama Allah untuk menyebarkannya. Siapa yang pertama? Dia adalah Nuh alaihissalam. Siapa yang terakhir? Dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalil yang menunjukkan bahwasanya Nuh alaihissalam
adalah sebagai rasul yang pertama, yaitu dalam surat An-Nisa ayat 164. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhi wan nabiyina min ba'dih. Sesungguhnya kami telah wahyukan kepada engkau sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Ya ini wahyan ka'ihaina ila Nuh wan nabiyina min ba'di, ya, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah menyuruh Jibril alaihissalam untuk menyampaikan wahyunya kepada para rasul. Dan juga firman Allah dalam surat Al-Hadid ayat 26. Walaqad arsalna Nuha wa Ibrahima wa ja'alna fi dzurriyyatihiman nubuwata wal kitaba. Dan sungguh telah kami utus, ya, Nuh, pada Nuh dan Ibrahim, dan kami jadikan di dalam keturunan keduanya kenabian, an-nubuwah wal kitab, ya, dan kitab. Tahu kenapa Allah menggunakan domir nahnu di sini? Arsalna, kami utus. Jawab. Apakah Allah jadi banyak pakai domir nahnu? Nah, kami wahyukan. Itu kan kalau di kita, ya, kami banyak, lebih dari 1, 2, 3. Namun Allah menggunakan domir nahnu ini, ya, ini sebagai ta'zim, sebagai pengagungan kepada apa yang diwahyukan dan kepada siapa wahyu tersebut diturunkan, diberikan. Makanya Allah pakai lafaz auhayna, kami wahyukan. Berarti ini wahyu bukan sembarangan. Bukan sembarangan khobar, bukan sembarangan berita, bukan sembarangan kabar. Ya, bukan kabar ecek-ecek yang di dunia disenangi sama orang. Ya, cek and recheck, seseorang artis, seorang pejabat pengen tahu aja dikepoin. Kamarnya dikepoin, seluruhnya dikepoin, ya. Dia pergi dikepoin. Ini jangan. Kita lebih kepoin Al-Quran, kita lebih kepoin nih hadis. Ilmu agama yang harus kita kepoin, yang kita harus benar-benar ingin tahu. Sudah tahu lafaznya, ingin tahu tafsirannya seperti apa. Ya, terus upgrade, up level ilmu terus. Terus berenang di samudera ilmu yang tentu di situ banyak fawaid, banyak faidah buat kehidupan kita. Ya, sibukkan dengan menuntut ilmu. Ya, thayyib. Kepada Nuh, kepada Ibrahim, dan kami jadikan keturunan dua mereka itu, Nuh dan Ibrahim, kenabian. Dan kita tahu, ya, Nabi Ibrahim punya 2 putra dari istri yang berbeda, Ishak alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Ya, dari keduanya ini turun menurun terus dan punya keturunan yang baik. Dari Ismail, Rasul kita, Nabi kita Muhammad SAW. Dari Ishak, ada Yakub, ada Yusuf, ada Isa, dan seterusnya. Ya, Allah menjadikan mereka, ya, an-nubuwah, kenabian. Ya, keturunan keduanya, keturunan Nuh dan Ibrahim. Dan orang-orang sebelum Nuh, ya, tidak disebut sebagai keturunannya. Begitu juga firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Dzariyat ayat 46. Wa qaumun Nuhin min qablu innahum kanu qauman fasiqin. Dan kaum Nuh dari sebelumnya, ya, dibinasakan oleh Allah. Karena mereka itu kaum yang fasik. Tahu kan bagaimana Allah membinasakannya?
Nuh yang diutus oleh Allah untuk mentauhidkan, untuk dakwah tauhid. Ya. Hanya sebagian yang menerima dakwah tauhid. Selebihnya kufur. Bahkan keluarganya Nuh alaihissalam. Nuh dianggap gila karena membuat bahtera di atas bukit. Tidaklah Nuh diperintahkan membuat bahtera di atas bukit lantaran itu wahyu Allah. Enggak mungkin seorang ya ujuk-ujuk suruh bikin perahu, bikin bahtera di atas bukit. Mungkin kalau sekarang ada ya di mana tuh? Al-Jaitun katanya. Bikin bahtera Nuh. Ini perintah siapa? Ya. Taib ikhwah. Ya, kaum Nuh itu adalah kaum yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran ya tidak mau mengikuti dakwah Nuh alaihissalam. Idzan kalau begitu dari Al-Qur'an ada 3 dalil yang menunjukkan Nuh adalah rasul yang pertama. Ya, tadi sudah disebutkan. Ya. Surat An-Nisa, kemudian Al-Hadid, ya. Kemudian Az-Zariyat. Ya, itu dalil-dalil yang menunjukkan Nuh sebagai rasul pertama. Wa minas sunnah ma sabata fi hadis syafa'ah. Ya, dari sunnah Nabi SAW ada hadis tentang syafa'ah yang bahwasanya orang-orang di padang mahsyar itu yaquluna li Nuh, mereka berkata kepada Nuh, anta awalur rasul li arsalahullahu ila ahlil ard. Kata penduduk mahsyar, orang-orang di padang mahsyar itu, engkau itu adalah Nuh, utusan Allah yang Allah utus kepada penduduk bumi. Anta awalur rasul. Ini dari hadis Nabi. Keterangan yang menunjukkan Nuh alaihissalam adalah rasul pertama. Wa hadza sharih, dan ini jelas kebenarannya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Amma Adam alaihi salatu wassalam, adapun Adam alaihi salam, fahuwa nabiyyun wa laisa birrasul. Dia adalah nabi, bukan rasul. Jadi apa bedanya al-farqu baina nabi war rasul? Siapa yang bisa jawab? Bedanya nabi dan rasul. Adam nabi, tapi bukan rasul. Kalau Nuh rasul, tapi juga nabi. Ya. Nabi, kata Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, ditanya mal farqu bainan nabi war rasul. Apa sih bedanya nabi dan rasul? Menjawab, huwallazi yuha ilaih bisyara'. Dia adalah orang yang diwahyukan kepadanya syariat. Ini siapa? Lihat dulu. Nabi. Ya, ulama ya masyhurnya mereka mengatakan nabi itu adalah yang diwahyukan kepadanya syariat, walakin tetapi la yu'mar bitablighin nas, tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada manusia. Yuha ilaih, ya diwahyukan kepadanya, yaf'al kadza wa yaf'al kadza, ya lakukan ini, lakukan itu, yusolli kadza, yasumu kadza, salat ini, puasa ini. Lakin la yu'mar bitablighin nasi, tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada manusia. Nabi, an-naba, berita. An-nabi orangnya, pembawa berita, pembawa wahyu. Ya. Dikasih wahyu oleh Allah, tapi tidak diperintahkan disebarkan kepada manusia. Naam. Kalau gitu, ya, Rasul adalah yang diwahyukan oleh Allah tentang syariat, ya, diperintahkan untuk disebarkan kepada manusia. Ya, amara bitablighi annas, diperintahkan untuk disampaikan kepada manusia.
wa yadhirun nasi sara nabiyan wa rasulan, dan disuruh memberikan peringatan kepada manusia, ya, jadilah itu orangnya nabi dan rasul. Kalau rasul pasti nabi, tapi kalau nabi belum tentu rasul. Wadih, jelas ya? Jadi perbedaan nabi dan rasul seperti itu. Adapun Idris, fadhahaba katsirun minal mu'arrikhin aw aktsaruhum, ya, ahli tarikh, ahli sejarah dan atau kebanyakan dari mereka mengatakan tentang Idris alaihissalam, ya, itu adalah sebelum Nuh, dan bahwasanya itu bagian daripada kakek-kakeknya. Tetapi kaul ini dhaifun jiddan, ya, kata Syekh Utsaimin taala, ya, tentang Idris, yang banyak ulama sejarah mengatakan dia adalah sebelum Nuh, ya, dan itu merupakan dari ajdad, ya, kakek-kakeknya, itu adalah pendapat yang lemah, ya. Al-Quran dan Sunnah membantahnya, ya. Jadi Adam alaihissalam adalah nabi, ya, sedangkan Idris yang kebanyakan pendapat sebelum Nuh, tapi ini tidak benar. Akhir daripada Rasul adalah Muhammad alaihi salatu wassalam. Mana dalilnya? Walakir Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Al-Ahzab ayat 40. Allah tidak katakan wa khatamul mursalin, penutup para rasul. Ya. Kenapa? Karena jika kenabian, nubuwah sudah ditutup, ya, maka penutupan risalah ini lebih utama lagi. Taib. Di antara para rasul ada 5 yang digelari ulul azm. Dia siapa? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, ya, dan Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya, 5 ulul azm. Mengenai Isa alaihissalam, ya, yang nanti di akhir zaman akan turun, dia seorang rasul? Iya tidak? Iya. Kalau Isa alaihissalam turun nanti, ya, bukankah penutup para nabi adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa Isa nanti turun? Ya. Apakah dia akan membuat syariat baru? Jawab, tidak. Berarti dia ngikuti siapa? Ngikuti syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berhukum dengan hukumnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sepakat. Ya. Tapi tatkala dia turun, dia harus Isa alaihissalam mengikuti syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Berapa jumlah rasul? Disebutkan dalam hadis itu ada berapa? 313. Kalau yang disebutkan kita imani. Kalau yang belum dikisahkan, maka kita, ya, tetap wajib mengimani. Yang belum dikisahkan, kalau yang dikisahkan ya kita wajib imani. Kalau yang belum dikisahkan, ya tetap juga kita mengimani. Kan nggak tahu. Ya. Nabi jumlahnya 124.000. Ya. Ini pun ada yang ketahui, ada yang tidak diketahui. Kita tetap wajib mengimaninya. Ya. Dan mengimani Rasul Muhammad sebagai yang terakhir adalah sudah keharusan. Karena banyak dan tidak sedikit, ya, mereka mengaku-ngaku jadi nabi lagi. Musailamah al-Kadzab, ya, itu masih ada di zaman sahabat ngaku-ngaku nabi.
Dibunuh oleh siapa? Siapa yang bunuh? Wasi. Wasi. Pembunuhnya Hamzah, paman Nabi. Dibalas dengan membunuh Nabi palsu. Ya. Nabi kalau ada wasi nggak mau dekat. Mendingan wasi kabur aja, jangan deket-deket. Ingat pamannya Hamzah soalnya. Lagi kafir, wasi membunuh Hamzah radhiyallahu anhu. Ya, setelah itu dapat taufik hidayah masuk Islam. Nabi nggak dendam. Ya, itulah Islam. Ya. Naam. Ya, untuk membalas itunya perbuatan Wasi yang telah membunuh Hamzah, Wasi akhirnya membunuh Musailamah al-Kadzab, ya, yang ngaku-ngaku menjadi nabi. Ada yang dari India, siapa? Mirza Ghulam Ahmad. Ya, Ahmadiyah. Siapa yang terakhir? Ada lagi, masih banyak. Apalagi di Indonesia. Ya. Ada yang ngaku nabi, ada aja pengikutnya. Lantaran apa? Kebodohan, jahil, enggak cari ilmu. Ya, makanya gunanya cari ilmu supaya enggak kita tersesat. Taib ayyuhal ikhwah azani Allah wa iyyakum. Mungkin ini saja yang sedikit tentang al-imanu bir rusul. Ya, beriman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada pertanyaan falyatafadhal maskura. Iya, na'am. Waalaikumsalam warahmatullahi. Amin. Amin. Hmm? Kalau dalilnya di Quran di Al-Baqarah bahwa mendustakan nabi-nabi dan beberapa yang kalian bunuh, termasuk juga yang di Al-Imran itu katanya juga membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan dan membunuh orang-orang yang menurut manusia berbuat adil. Itu nabinya di situ maksudnya nabi atau rasul? Katakan kalau dari definisi tadi bahwa nabi tidak menyampaikan tidak mengajak tidak diperintahkan untuk Naam. Ya, salah satu dari sifat-sifat Yahudi, ya, seperti yang Allah Subhanahu wa taala, ya, kisahkan, ya, mereka gemar, ya, menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Nabinya sendiri mereka bunuh. Ya. Nabinya sendiri dikejar-kejar. Ya. Itulah sifat-sifat orang Yahudi yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 91. Ya. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwa al-haqq musaddiqal lima ma'ahum qul falima taqtuluna anbiya Allah min qabl in kuntum mu'minin. Dan apabila dikatakan kepada mereka, yaitu ayat ini kepada orang-orang Yahudi, ya, berimanlah kepada apa yang kami turunkan, apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Qur'an. Ya. Karena setelah Nabi turun, ya, setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam suatu hadis dikatakan bahwasanya, ya, yang telah mendengar berita tentang Nabi, ya, dari umatnya ataupun dari orang Yahudi, dari Nasrani, ya, harus beriman. Kalau tidak, maka itu akan masuk neraka. Ya, Nabi yang dimaksud yaitu, ya, kalau Rasul pasti Nabi. Tapi kalau Nabi tadi kan belum tentu Rasul. Ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam
itu juga ingin dibunuh oleh orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Yahudi di Madinah, ya, itu memerangi, ya, memerangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena mereka juga tidak mau menginginkan bahwasanya penutup para nabi itu adalah dari kalangan Arab, ya. Jadi kegemaran Yahudi yang ingin membunuh para nabi, ya termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Afwan mau bertanya bagaimana nasib orang-orang terdahulu sebelum syariat ditegakkan. Ya. Maksudnya mungkin syariat Islam. Apakah mereka termasuk ke dalam golongan orang-orang kafir dan kekal di neraka? Ya. Tatkala suatu kaum diutus seorang rasul, ya, dengan membawa syariat dan rasulnya mengajak, maka pengikutnya insya Allah akan menjadi orang-orang yang bertauhid. Karena semua para nabi dan rasul adalah mendakwahkan tauhid, ya, mengesahkan Allah dalam peribadatan. Hanya saja syariatnya berbeda-beda, ya. Disempurnakanlah dengan datangnya al-Islam yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, saat zaman Isa. Ya, orang-orang Nasrani pengikut Isa, kalau dia benar-benar pengikut Isa alaihissalam yang mentauhidkan Allah, ya, mati dalam keadaan beriman kepada Isa, dia adalah sebenarnya Muslim, selamat menyerahkan dirinya, hanya syariatnya mengikuti syariat Isa alaihissalam. Kaumnya Nabi Musa, ya, dari Bani Israel, kalau mengimani Musa alaihissalam pada saat itu, mati pada zaman Nabi Musa, ya, dalam keadaan beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, itu juga balasannya surga. Ya. Kan setiap kaum nanti mengikuti Nabi dan Rasulnya. Ya. Datanglah Muhammad SAW dengan syariat Islam. Ya, sebelumnya ada kakeknya Abdul Muthalib, ada ayahnya Abdullah, ada ibunya Aminah. Mereka ini tidak beriman karena belum datangnya Nabi Muhammad, ya, belum dilahirkan. Tapi mereka ada sebagian mengikuti agama-agamanya Nabi Ibrahim, agama tauhid. Seperti pamannya Khadijah, Naufal, ya, yang mengerti tentang kitab-kitab Taurat dan seterusnya. Ya. Maka kaum-kaum yang saat Nabi dan Rasulnya berada, ya, dan wafat dalam keadaan beriman kepada kaumnya, kepada Nabi dan Rasulnya, maka ini adalah masih selamat. Ya. Ya, adapun panjang waktu, rentang waktu, ya, yang mereka menyembah berhala, mereka mengimani berhala-berhalanya, ya, tetap dapat balasan, ya, yaitu berupa neraka. Yang Nabi telah katakan, bertanya, ya, tentang seseorang yang sedih, ya, bertanya tentang bapaknya, Nabi katakan bapakmu dan bapakku di neraka. Ini Nabi yang mengucapkan. Ya, berarti menunjukkan Abdullah, ayahnya Nabi Muhammad, adalah tidak berada di milah yang lurus. Ya. Abdul Muthalib pun demikian. Sampai Abu Thalib, ya, yang sudah tahu tentang dakwahnya Nabi, nggak mau mengikuti Nabi, ya, karena gengsi dan kesombongannya, tetap berada di neraka. Ya. Maka setiap Rasul yang diutus, Nabi dan Rasul yang diutus, maka harus diikuti. Karena tidaklah semua Nabi dan Rasul melainkan mentauhidkan Allah. Ya, sejak Nuh alaihissalam, ya, sejak Nuh alaihissalam sebagai Rasul pertama.
Ya, kalau Rasul kan dapat wahyu terus disuruh perintah disebarkan, mengajak. Kalau Nabi mah tidak. Dapat wahyu ya hanya untuk dirinya saja, tidak diperintahkan untuk menyebarkan kepada manusia. Seperti itu. Ya. Allahu a'lam bishawab.